Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan pada sistem absensi dan reimbursement, rancang suatu analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem pada suatu perusahaan. Jadi, permasalahan pada sistem absensi dan reimbursement yang pertama yaitu karyawan mengeluhkan antrian absensi menggunakan sidik jari karena ada beberapa karyawan yang selalu gagal melakukan input absen. Yang kedua, manajemen tiap bagian mengeluhkan sistem permohonan izin tidak hadir karyawan karena sakit ataupun dinas keluar kota yang menggunakan media WhatsApp. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya pesan masuk sehingga sering terlewatkan oleh pihak manajemen tersebut. Yang ketiga, sistem reimbursement yang masih manual dan menggunakan kertas mengakibatkan proses menjadi lebih lama dan berlibat-libat. Dan keempat, pemimpinan perusahaan meminta apakah ada kemungkinan pembangunan sistem baru yang terintegrasi untuk permasalahan tersebut. Jadi di sini kayak kita tuh membuat kayak rancang suatu analisis yang tadi ada dua yaitu fungsional dan non fungsional sistem ya pada suatu perusahaan. Oke. Yang pertama yaitu kebutuhan fungsional apa yang harus dilakukan oleh sistem. Yang pertama sistem absensi. Terdiri dari yang pertama sistem harus bisa identifikasi yang lebih andal seperti pengenalan wajah atau aplikasi mobile. Yang kedua, sistem juga harus bisa mencatat waktu masuk dan keluar secara real time. Nah, yang ketiga, pengguna dapat menerima notifikasi jika absensinya berhasil atau gagal. Oke. Yang kedua yaitu sistem permohonan izin. Terdiri dari menyediakan form online untuk permohonan izin seperti sakit, cuti, atau dinas luar kota. Yang kedua, sistem harus mengirim notifikasi otomatis ke manajemen untuk setiap permohonan izin baru. Yang ketiga, ada fitur untuk melacak status permohonan apakah sudah disetujui atau ditolak. Oke. Yang ketiga, sistem reimbursement. Ya, terdiri dari sistem mendukung pengajuan klaim secara digital termasuk upload dokumen pendukung seperti strip pembayaran. Yang kedua, pengguna harus mendapat notifikasi jika klaim diterima atau membutuhkan revisi. Yang ketiga, semua pengajuan reimbursement disimpan sebagai laporan historis. Oke. Yang keempat, integrasi sistem. Terdiri dari sistem absensi, permohonan izin, dan reimbursement harus terintegrasi. Yang kedua, sistem harus memberikan akses sesuai peran, seperti karyawan, manajemen, atau pimpinan perusahaan. Oke, yang kebutuhan non-fungsional, kayak mana sih sistem kerjanya? Ya kan? Yang pertama yaitu keamanan, terdiri dari data pribadi karyawan harus terlindungi dengan enkripsi. Yang kedua, sistem harus mendukung autentikasi dua faktor untuk keamanan tambahan. Oke, kedua, kinerja, yaitu sistem mampu memproses permintaan dari 100 lebih karyawan secara bersamaan. Yang kedua, respon sistem untuk operasi seperti input absensi maksimal 3 detik. Oke. Yang ketiga, portabilitas sistem harus bisa diakses di perangkat desktop maupun mobile. Yang kedua, harus kompatibel dengan berbagai browser dan sistem operasi. Oke, yang keempat, ketersediaan terdiri dari sistem harus memiliki uptime 99,9% agar operasional perusahaan tidak terganggu. Yang kedua, sistem harus mendukung backup otomatis untuk mencegah kehilangan data. Nanti walau ada permasalahan data-datanya bisa otomatis backup karena sering terjadi di perusahaan yang besar agak sistemnya mungkin agak terganggu terus kehilangan data ya. Oke, yang kelima, kemudahan penggunaan. Terdiri dari ya antarmuka sistem harus mudah dipahami oleh pengguna dengan berbagai tingkat keterampilan teknologi. Jadi
Oke, cukup di sini. Sekian dari saya untuk penjelasan tentang fungsional dan untuk fungsional kebutuhan dalam sistem perusahaan ya. Di sini saya cukup terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dan juga saya akan terus mengupload video yang memudahkan kalian untuk memahami ini. Jadi cukup sekian dari saya dalam penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.